greeting. Good morning, Miss. Good morning, Nama Budaya. Langsung saja untuk mengucap syukur pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayo silakan salah satu perwakilan dari kalian boleh maju ke depan untuk memimpin doa. Adrian, Aurel, Bella, Belinda, Dania. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita boleh sebelum memulai pembelajaran nyanyi dulu. Boleh? Boleh. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Halo Bandung. Halo Bandung. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta. Untuk pembelajaran pertemuan yang lalu, kita sudah membahas apa? Masih ingat? Ekosistem. Waktu itu kita ngapain? Apa yang kita bikin? Aquascape dari ekosistem. Tujuannya untuk apa waktu itu? Mengetahui apanya? Ada komponennya, kemudian ada interaksinya di dalam ekosistem. Ya, tentunya masih ingat. Kemudian untuk hari ini adalah waktu itu kita sudah membuat miniatur dari ekosistem yang seimbang, begitu. Nah, ternyata tidak seterusnya ekosistem itu seimbang. Apalagi sekarang ini jumlah penduduk Indonesia terutama semakin meningkat, sehingga aktivitas mereka pun semakin meningkat dan hasil dari kegiatan aktivitas ataupun limbah yang dikeluarkan itu semakin banyak pula, gitu ya. Sehingga limbah-limbah itu menyebabkan apa kira-kira? Pencemaran lingkungan. Akan melakukan kesepakatan belajar untuk hari ini ya. Kesepakatannya adalah karena kita diperbolehkan menggunakan handphone, jadi ada saatnya atau ada waktunya kalian boleh membuka handphone itu, ada waktunya kalian diskusi, ada waktunya kalian presentasi, begitu. Jadi jangan kalian menggunakan handphone secara terus-menerus, gitu ya. Jadi intinya kalian tidak bisa memanage waktu. Ya. Jadi sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi Miss kasih tahu dulu nih sebelum memulai pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan apa yang kalian jelaskan tentang materi ini. Tentang apa? Dari pencemaran itu di dalamnya ada limbah organik. Kemudian mampu mengklasifikasikan limbah organik. Selanjutnya mengevaluasi produk mall, apa itu mall. Nah, nanti akan kita bahas juga. Kemudian dapat menganalisis pembuatan mall yang efektif. Kemudian mampu menerapkan mall itu digunakan untuk ngapain aja, gitu ya. Selanjutnya adalah mampu mengkreativitaskan. Itu adalah beberapa tujuan yang akan kita capai, gitu. Semoga dalam pembelajaran ini semua tujuan dari C1 sampai C6 itu tercapai, ya. Nah, dari tujuan salah satunya adalah mengetahui pencemaran. Ayo, siapa yang pernah menemukan lingkungan yang tercemar? Itu kalian ceritakan. Coba. Boleh, Pin. Jadi saya mengambil sadanya, Miss. Terus habis itu banyak limbahnya. Oke. Sampah sembarangan. Betul. Jadi pencemaran air ya, Pin ya. Ya. Yang kamu lihat airnya, kamu kok tahu air itu tercemar? Dari mananya sih? Karena dari warnanya aja udah beda, Miss. Warnanya beda. Yang tadinya apa? Harusnya kan air kan jernih ya. Jernih ya. Nah, yang kamu lihat kemarin apa, Kali Cisadane berwarna putih. Wah, keruh ya. Selain itu, terus juga banyak sampah-sampahnya. banyak sampah. Sampah plastik tuh banyak banget. Betul. Di situ ada banyak kandungan sampah. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya sebelum ke materi inti,
minta kalian mengisi soal pretest. Soalnya sudah Miss kirim di Google Form. Jangan tanya yang lain, bisa kerjakan sebisa kalian. Cukup? Udah? Langsung muncul nilainya. Ini adalah hasil pretest kalian ya. Tidak apa-apa, karena memang ini ditujukan untuk mengetahui kalian awal sebelum pembelajaran yang maksudnya inti nanti hasilnya berapa, kemudian nanti setelah kalian belajar hasilnya berapa nanti dibandingkan, gitu ya. Oke. Selanjutnya Miss punya tayangan video. Coba kita tayangkan. Catat informasi yang kalian dapat. Sudah selesai videonya. Tanya. Kalian dapat sesuatu? Tonton tayangan video tadi. Apa yang kalian dapat? Ada yang mau mengemukakan? Ini saya dapat apa? Ayo, oke, Halim. Berdasarkan penjualan World Bank di Indonesia 44% penyumbang sampah organik. Kemudian ada lagi? Satu orang menghasilkan sekitar 300 kilo X jumlah orang di Indonesia. Gas metana berasal dari proses pembusukan bakteri THP sampah. Oke, jadi ternyata apalagi tadi yang dilewati oleh Siren tadi ya di TPA, di tempat pembuangan air sampah, pembusukan atau proses penguraian menghasilkan apa tadi, Olim? Menghasilkan gas apa? Metana. Gas metana itu ngapain sih? Kenapa jadi berdampak buruk begitu? Karena nanti akan menguap ke atas. Ke atas mana, Miss? Lapisan ozon. Hubungannya apa sih nanti kalau lapisan ozonnya banyak terdapat lubang-lubang misalnya? Pemanasan global, betul seperti yang kita rasakan. Sekarang kalian membentuk kelompok. Ya, jadi nggak ada yang satu kelompok dapat 20 semua, satu kelompok 60 semua, enggak. Jadi tidak perlu Miss bagi-bagi lagi ya. Jadi itu sudah termasuk anggotanya heterogen ya dari hasil pretest tadi. Kemudian apa yang kalian lakukan dalam diskusi kelompok? Ada mungkin dari hasil tayangan video itu mungkin ada pertanyaan. Dari video tadi kan limbah organik itu berbahaya. Betul. Terus Indonesia termasuk penyumbang sampah organik. Iya. Cara penanganan efektif dan efisien itu gimana? Nah, jadi dari tadi dampak-dampak yang sudah kalian catat ya dari berdasarkan video juga. Jadi dengan limbah organik itu tadi gimana, Bel? Harus dikurangi. Nah, salah satunya adalah dengan kalau limbah organik biasanya didaur ulangnya diapain? Jadi pupuk apa namanya? Kompos. Dalam pupuk kompos, kalian ada yang pernah bikin pupuk kompos? Belum. Nah, nanti setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian bisa membuat pupuk kompos. Sekarang kalian buka handphone. Nah, sekarang kalian coba cari deh apa yang bisa kalian mungkin dari tayangan itu kalian bisa cari-cari gitu. Boleh kalian cari di Google, boleh literasi, boleh. Kemudian jangan lupa Miss juga sudah kasih link Canva. Di situ kalian ada LKPD-nya. Nanti kalian isi di situ. Sambil dibuka di situ ya, link yang dari Miss. Dibuka, ada yang perlu ditulis, ada yang perlu diisi, kalian isi. Udah, oke. Bel, apa kelompok kalian? Ada punya ide? Kenapa kita nggak bikin membuat uang itu? Oke. Mau itu untuk ngapain? Mempercepat apa? Pembusukan. Oke, tentunya dalam pembuatan kompos gitu.
Ya, ada literasi numerasi yang ada di LKPD-nya. Ya, coba sekarang kalian buka literasi numerasinya. Di situ ada macam-macam organik, bentuk-bentuk limbah organik, kemudian ada literasi tentang kol juga. Sudah dapat? Oke. Dari kelompok sini, saya tanya kira-kira bahan yang mau disiapkan, yang diperlukan apa aja? Nasi basi. Nasi basi. Itu bahannya. Bahan untuk Buat maunya. untuk mikroorganismenya ya. Oke, terus Kita ada kulit pisang. kulit pisang, Itu ada air. air beras, glukosanya. Air gula ya. Oke, dari larutan air gula. Oke, fix ya. Nyamakan, ini yang menggunakan apa? Terasi juga. Yang ini mikroorganismenya menggunakan nasi basi. Oke. Hari ini kalian sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Kelompok Halim bawa? Kelompok Natasha? Kelompok Queen? Kelompok Stanley? Bawa. Oke. Ready semua ya? Siap? Hari ini siap mau bikin produk mau? Siap. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Oke. Kelompok sini bawa semua bahannya? Ya. Kalau banyak boleh ditambah air biasa. Hati-hati ya kalau yang kelompok menggunakan mikroorganisme dari terasi karena bau gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai berantakan. Dan kalau bisa kalian mencampurkannya itu pas mau kalian tutup botol. Jadi tidak mengeluarkan aroma kemana-mana. Ya, terus berarti kalau ini botol 600, beras berapanya? Kalau 300. Oke, sepertiganya ya. Oke, tinggal tambahin apa lagi? Apa? Ya, sini awas nih lengket-lengket. Ya, soalnya kebersihan juga bismillah ya. Kebersihan bismillah. Udah beres semua ya? Oke? Oke. Kita sepakati dulu nih. Karena ini baru selesai, kemudian butuh waktu. Kira-kira kapan nih mau dikumpulin? Mau dipresentasiin dan kalian bikin laporannya juga. Ternyata berdasarkan Iya. informasi sama informasi yang saya tahu dari Ibu, fermentasinya itu selesai di antara 1 sampai 2 minggu. Oke, dari hasil literasi sama numerasi, kemudian dari kita yang video YouTube yang kalian explore tadi ya, ternyata fermentasinya dalam pembuatan kol itu tidak cukup sehari 2 hari, ya. Ternyata butuh waktu 1 sampai 2 minggu untuk jadi cairan kol, untuk selesai fermentasi begitu. Jadi kapan nih kira-kira nih dikumpulinnya? 2 minggu? 2 minggu lagi? 2 minggu kemudian setelah fermentasi selesai, kemudian kalian buat hasilnya bagaimana, masukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD. Ya, di LKPD ada, nanti kalian tulis hasilnya bagaimana dari pengamatan, kemudian nanti kalian buat juga laporannya, gitu ya. Nah, setelah kalian jadi produknya, mana coba misalnya yang hasil dari kelompok terasi? Oke, ini dari kelompok terasi. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Ada. Kalian tulis dulu. Misalnya dulu hasil yang dari nasi basi, mana hasilnya?
Siap kalian untuk mempresentasikan? Siap? Untuk yang presentasi ke depan boleh perwakilan aja ya. Siapa dulu yang mau presentasi? Yang sudah siap? Oke, dari kelompok terasi mau maju dulu ya. Silakan Jessica. Halo semuanya. Halo. Saya Jessica, perwakilan dari kelompok praksi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Yang pertama yaitu pengertian mol. Mol atau mikroorganisme lokal adalah sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai starter dalam penguraian fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair. Mol adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Lalu selanjutnya tujuan pembuatan produk mol ini yaitu yang pertama sebagai aktivator kompos. Lalu yang kedua yaitu sebagai pupuk organik cair. Lalu yang terakhir yang ketiga yaitu sebagai starter dalam penguraian. Lalu yang alat dan bahan pembuatan mol yaitu ada kulit pisang yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu larutan gula yang berisi 220 ml, lalu air cucian beras yaitu 220 ml juga, lalu larutan gula, lalu bahan utamanya yaitu terasi. Berdasarkan dari link YouTube ini yang sudah saya dan kelompok saya diskusikan, jadi kami sudah ringkas dari langkah ini yaitu yang pertama siapkan bahan-bahan, lalu potong kulit pisang menjadi kecil-kecil, lalu masukkan air beras sebanyak 300 ml ke dalam botol, lalu masukkan air gula 200 ml ke dalam botol, lalu masukkan kulit pisang ke dalam botol, dan yang terakhir masukkan terasi atau nasi basi atau yakult sesuai dengan kelompok kalian ke dalam botol, lalu dikocok hingga terlarut. Dari hasil pengamatan kelompok terasi yaitu hari ke-1 belum terlihat adanya perubahan pada bahan-bahannya dan aroma terasi itu masih bau menyengat. Lalu hari kedua yaitu muncul sedikit belum bongkar ketika ditutup botolnya, lalu dibuka terasa ada dorongan dari dalam dan air menjemput keluar, aroma terasi semakin kuat. Dan hari ketiga gas terbentuk semakin banyak. Dan hari ke-8 gas berkurang, air menjadi keruh, aroma terasi semakin berkurang. Hari ke-12 tidak ditemukan lagi gembung, terjadi endapan keruh, air mulai dingin, aroma terasi berubah menjadi aroma segar air kafe. Lalu hari ke-14 endapan semakin banyak, air semakin jernih, tidak ada gembung sama sekali, artinya sudah siap digunakan. Dari pembahasan yang tadi, setiap hari kita harus lakukan penggunaan untuk botol dengan tujuan agar terjadi sirkulasi udara di dalam, keluar, dan sebaliknya. Selain itu, menghindari botol meledak dikarenakan fermentasi ini menghasilkan gas. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan mol 600 ml air beras gratis, lalu gula merah 2 butir 2.000, kulit pisang gratis, terasi 12.000, hingga biaya produksi yaitu 3.000. Jika satu botol 600 ml dijual 10.000, jika fermentasi berhasil dan dapat dijual, kita bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dijadikan sebagai ladang bisnis yang menggiurkan. Dari kesimpulan dari hasil observasi literasi dan diskusi kelompok dapat disimpulkan keberhasilan fermentasi dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan suhu. Lalu yang kedua, semakin halus tekstur dari bahan yang digunakan, akan semakin cepat proses fermentasi, misalnya kulit bisa dihancurkan atau diblender. Sekian dari saya, terima kasih. Adakah yang menanggapi atau mungkin yang bertanya? Boleh dari kelompok lain? Saya mau nanya, Oke. Aurel, apa pertanyaannya? apa starter itu apa? Eh. Starter itu dimaksudkan sebagai
Jadi ini yang udah jadi hasilnya. Ini tuh namanya mol. Nah, mol itu adalah mikroorganisme lokal atau sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai saluran dalam penguraian fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair. Jadi simpelnya mol ini itu gunanya itu untuk mempercepat yang namanya itu kalian kan harus menunggu 2 minggu atau apa. Nah, ini tuh untuk mempercepat supaya pembusukan. Jadi sangat berguna. Nah, terus tujuannya itu sebagai aktivator kompos, sebagai pupuk organik cair, dan sebagai starter dalam penguraian. Nah, bahannya itu sebenarnya simpelnya itu semuanya masih sama, yaitu menggunakan kulit pisang yang dipotong-potong, parutan gula, sama air, isian gelas. Nah, tapi yang bedanya kelompok tadi itu menggunakan plasi sebagai mikroorganisme, sedangkan kelompok kami itu menggunakan nasi basi. Nah, langkahnya juga masih sama, yaitu pertama kita siapkan bahannya, potong kulit pisang jadi kecil-kecil, masukkan air gelas 300 ml ke dalam botol, terus masukkan air gula sebanyak 200, terus masukkan kulit pisang. Nah, baru kita masukin nasi basinya. Tapi kalau misalnya nggak pakai nasi basi, bisa yakult atau terasi. Nah, pada kali pertama sama kedua dia nggak beda, dia nggak ada kelihatan perubahan lah. Tapi pas kali ketiga itu muncul gelembung terus sama bau dari kulit pisang yang busuknya udah mulai kecium. Terus pada kali ke-8 muncul juga gelembung tapi dengan gas. Nah, jadi ketika tutupnya dibuka dia bakal ada kayak gas keluar gitu. Nah, sedangkan pada hari ke-12 gelembung gasnya itu makin banyak dan aroma dari pisang yang membusuk itu mulai nggak kecium lah. Nah, pada hari ke-14 gelembung udah nggak ada, tapi udah jadi N8 dan airnya mulai jernih, tercium aroma segar air tape. Nah, bau air tape itu kayak cuka lah, kalian kayak baunya kayak asam gitu, pokoknya yang mirip cuka. Nah, dan karena banyaknya gas, kita harus tiap kali itu buka tutup dan itu nggak perlu makan waktu banyak, sedikit aja. Nah, gunanya juga untuk sirkulasi gasnya supaya yang di dalam keluar yang keluar. Nah, terus biayanya ini cukup murah karena bahan-bahannya kebanyakan gratis kayak air gelas, kulit pisang, nasi basi. Nah, yang paling yang beli itu cuman gula merah doang, blok. Nah, dan ini itu kalau misalnya dijual harganya kayak harga modalnya 2.000, kalian bisa jual goceng kan, udah untung itu. Nah, jadi kesimpulannya itu dari hasil kelompok saya udah diskusi nih, berdasarkan fermentasi dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan suhu. Proses fermentasi yang optimal adalah hangat tapi tidak terkena cahaya matahari, jadi bisa disiapkan dengan cara menyimpannya dalam ruang tertutup dan dibalut selimut. Jadi ya pokoknya dia harus hangat lah, kalau boleh kayak dia terus kita pakai. Nah, gitu sih, sekian. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sekian. Ada yang mau menanggapi nggak? Nanya apa kayak? Wih, apa tuh? Oke, tuh ada yang Silakan. liatin gimana? Kalau tadi kan dia bilang tiap hari harus dibuka bentakan biar ada sirkulasi udara yang masuk dan ada yang keluar dari dalam. Memang kalau kita nggak lakuin itu apa yang terjadi sama mall yang? Jadi mall ini kan menciptakan gas. Makin lama gasnya makin menumpuk. Jadi kalau misalnya itu yang nggak terjadi, bakal kayak meledak lah. Makanya supaya nggak meledak ya, betul. Itu kita paham pakai bom gitu. Itu mungkin boleh kalau yang bisa dibuka, hati-hati. Sebentar aja. Oke. Ada perasaan? Ada, dia kayak tutupnya agak angkat gitu. Oke. Ya, dari kami berdua, terima kasih. Oleh. Sudah ya presentasi semua ya. Jadi yang dari kelompok terasi juga sudah memaparkan ke depan bagaimana hasilnya, hasil pengamatannya bagaimana, kemudian kesimpulannya apa dari pembahasan dari kalian diskusi kelompok dari hasil literasi maupun penayangan video, kemudian kalian mengeksplor informasi dari media yang lain. Bis ada Google Form. Sudah kalian dapat? Nah, itu soal file post test. Kalian boleh langsung sekarang buka handphonenya, kalian isi lagi soalnya.
dari Queen? 100. 100. Ada yang dapat 100. Dari situ kita bisa melihat ya rata-ratanya, nanti akan disebandingkan hasil pretest sama post-testnya. Tapi dari jawaban kalian jujur kan? Jujur. Ya. Selesai pembelajaran hari ini. Ya, kalian bisa menyimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Bisa? Bisa. Jadi pencemaran itu ya sesuai yang saya catat nih. Ya. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Ya, pengertian pencemaran ya, definisinya. Kemudian ada lagi Definisi limbah organik. definisi limbah organik. Apa limbah organik itu, Adrian? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dapat dapat diolah dengan alami dan tanpa bantuan dari angkutan laut. Oke, definisi dari limbah organik. Kemudian siapa lagi? Puta. Suatu cairan yang berasal dari proses fermentasi dan berfungsi sebagai aktivator kompos. Oke, jadi mol fungsinya kira-kira untuk ngapain? Sebagai Mempercepat pembusukan. mempercepat pembusukan, tentunya nanti kita dalam pengomposan ya. Ya? Kita jadi tahu cara membuatnya. Tahu cara membuat mol, gimana sih caranya, langkah-langkahnya? Kayak nih, Ya. kita tahu bagaimana pembuatan mol yang lebih efektif. Oke, jadi tahu pembuatan mol yang lebih efektif. Bagaimana biar mendapatkan fermentasi yang optimal? Kita sepakati dengan berbagai cara. Contohnya itu kita bisa menyimpannya dalam ruang tertutup. Boleh. Selimut. Ya, jadi biar suhunya hangat tapi tidak dijemur di bawah sinar matahari. Kira-kira tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan sudah tercapai semua? Sudah. Apa yang kalian rasakan? Rasanya apa? Karena kita mau sesuatu yang pasti. Melakukan sesuatu yang pasti, medianya real gitu ya. Ya. Adakah kekurangan kelebihannya dari kegiatan ini? Ada kelebihannya tadi katanya senang. Ya, karena kita praktek. Praktek, Ya. betul. Media penayangan video bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian kekurangannya ada nggak? Oh iya, jadi karena kita produknya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, jadi kita perlu menunggu gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak kekurangannya? Selain itu waktunya lama, ada apa namanya dalam pembuatan mol tadi kalian merasakan ada wah ini susah, wah ini gagal. Oh, bau terasi, bau pembusukan. Sekarang kita selesai, sudah tahu bagaimana cara pembuatan mol. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Karena sekarang kita mempelajari tentang limbah organik, kemudian sudah membuat aktivatornya. Gimana kalau minggu depan kita pembuatan kompos? Jadi kita sekarang membuat produk aktivatornya, minggu depan kita membuat produk komposnya. Jadi bagaimana nih kalau kompos itu kita gunakan aktivator yang habis kita bikin? Setuju nggak? Boleh. Setuju, oke. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ya? Tidak ada. Sekarang Miss minta ada salah satu kalian doa ke depan, pimpin. Oke, Putra. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi semuanya.